Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pastinya hari ini kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin kembali melanjutkan koreksinya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya kita akan bahas di video kali ini, dan juga pastinya ada beberapa data beserta berita yang pengen saya share ke teman-teman yang menurut saya cukup penting untuk teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik seputar semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu pada hari ini. Secara global market cap crypto itu berada di angka 1,59 triliun dolar atau turun 1,21%. Bitcoin sendiri di angka 38.800-an, turun 2,4%, Ethereum 2.550 dolar, turun 0,3%, Binance 327 dolar, Cardano 1,29, XRP 0,72, Dogecoin masih belum beranjak dari 0,2 dolar, kemudian Polkadot ada di 18 dolar. Oke. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin hari ini. Dan sekarang kita langsung menuju chart Bitcoin aja. Jika teman-teman perhatikan, kita sudah berapa hari? 3 kali ya kita close daily candle itu berwarna merah, dan sekarang kita juga masih floating warna merah, dan kita sedang tertahan di exponential moving average 200 ya. Sudah 2 kali kita terreject dari exponential moving average 200. Pertama di sini kita langsung terreject, kedua kita di sini coba nyentuh, kemudian terreject lagi ke atas. Sekarang kita coba lagi untuk breakdown ke bawah. Kalau misalnya kita mampu breakdown dari ini, maka target selanjutnya adalah kemarin yang kita ngomong di sekitar 37 sampai 36 ribu. Oke, kalau menariknya lagi, kalau misalnya teman-teman perhatikan pergerakan harga Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir, itu sebenarnya mirip dengan Wyckoff Theory. Sebenarnya kita udah pernah bahas hal ini ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, dulu kita pernah bahas ya soal Wyckoff Theory, apakah akan terjadi di Bitcoin. Dan kita selalu menerka-nerka di manakah area spring ini. Area spring ya, intinya ini udah area terakhir di mana kita selanjutnya akan melihat kenaikan lagi ke atas. Jadi ini spring itu istilahnya area reversalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kita cocokkan, maka kalau misalnya Wyckoff Theory itu berlaku di sini, maka seharusnya spring itu berada di area ini. Kita naik, kemudian kita retest, dan kita langsung menuju ke high sebelumnya. Oke. Itu juga persis yang dikatakan di sini. Setelah spring kita naik, kita retest, lalu kita naik ke high sebelumnya. Dan kalau menurut Wyckoff Theory, harusnya yang terjadi selanjutnya adalah kita konsolidasi dulu di dekat area high di sini, atau mungkin retracement sebelum kita melanjutkan ke phase E. Jadi sekarang kita harusnya berada di phase D ya, dimana kita sudah menuju ke high sebelumnya di sini, dan kita lagi konsolidasi untuk menuju ke phase E. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi juga, maka harusnya kita koreksinya juga tidak terlalu dalam, konsolidasi di sini sebelum menuju lagi ke atas. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih ke netral lah gitu ya terhadap Wyckoff Theory, karena saya tidak menjadikan itu sebagai patokan utama untuk analisa saya. Saya lebih suka analisa sendiri, dan hanya menjadikan Wyckoff Theory itu ya pengetahuan lah ya. Kalau mirip dan analisanya sejalan ya sudah. Misalnya analisa saya juga bakalan bullish setelah ini, dan Wyckoff Theory juga mengatakan hal yang sama, ya sudah, ini saya jadikan hanya bahan pelengkap saja lah istilahnya gitu ya. Apakah menurut teman-teman Wyckoff Theory akan terjadi? Silakan komentar di kolom komentar di bawah. Oke. Sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ke 1 hour chart ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat kemarin ketika kita buat video kemarin itu kita berada di angka sekitaran ini, dan saya udah pesan ke teman-teman, kita udah breakout dari channel ini, maka kemungkinan besar yang akan terjadi selanjutnya adalah kita retest dan kita koreksi lebih dalam. Nah, itu yang persis terjadi di sini. Kita retest dan kita koreksi lebih dalam, dan sekarang kita bermain di channel ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya skenario berikutnya yang akan terjadi seperti apa, saya mempunyai sebuah contoh yang pengen saya tunjukin ke teman-teman. Menurut saya yang akan terjadi ya mirip itu seperti inilah ya. Nah, ini kita udah
Ketika kita break high, kemudian kita turun lagi. Dan ketika kita turun itu, kita juga membentuk pola yang sama, ada channel seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kita break out sedikit ke atas dan kemudian dibanting lagi ke bawah. Nah, tujuannya apa ini di sini? Kemungkinan besar adalah untuk membuat short term bull trap ya, short term aja. Jadi ini hanya untuk mancing orang buy di sini karena udah breakout gitu ya, buy, lalu dibanting lagi ke bawah. Nah, menurut saya juga bisa jadi itu yang akan terjadi di sini, dimana kita coba cocokin dulu ya, kita naik menembus high di sini, kemudian kita bawa turun lagi dan membentuk channel sekarang. Nah, kalau yang skenario sebelumnya yang tadi saya bilang, itu yang terjadi apa? Kita breakout sedikit ke atas, lalu dibanting lagi ke bawah. Nah, itu menurut saya masih bisa terjadi juga, asalkan kita breakoutnya itu tidak dengan momentum yang kuat ya guys. Ketika teman-teman perhatikan skenario yang tadi, ketika breakout itu pun kita naiknya itu hanya merangkak saja. Jadi tidak ada volume yang besar, tidak ada momentum yang besar ke atas. Jadi itu indikasi bahwa akan terjadi bull trap seperti itu ya. Atau kita sekarang breakdown, ya berarti kita akan langsung menuju ke area 37 atau 36.000. Selama kita tidak berada di atas harga 41.000, short term itu masih outlooknya bearish. Short term ya guys. Jadi kita masih menunggu di area sekitar 37 atau 36.000 selama kita tidak close di atas 41.000. Oke, jadi udah jelas ya guys skenarionya yang kira-kira bisa terjadi apa. Dan saya punya pesan juga ke teman-teman semua. Ini analisa saya, ini hanya untuk saya pribadi, saya cuma share ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen trading, saya selalu pesan do your own research. Jadi analisa sendiri juga guys. Jangan hanya ngikutin apa yang saya lakukan, karena bisa jadi manajemen resiko kita berbeda, ketahanan mental kita berbeda, ya kan? Semuanya kita masing-masing beda-beda gitu kan. Jadi teman-teman juga harus mulai belajar dan boleh menjadikan saya sebagai bahan komparasi lah, istilahnya cuman nyocokkan aja kira-kira sama nggak sih analisanya. Ya teman-teman juga harus belajar sendiri analisa supaya teman-teman nggak bergantung sama orang, ya kan? Kalau selalu bergantung kan nggak enak gitu guys. Teman-teman harus selalu nontonin video orang, technical analysis, sedangkan teman-teman tidak terlalu ngerti apa itu. Jadi teman-teman harus juga mulai belajar sendiri, do your own research. Kemudian ya boleh cocokkan ke orang-orang yang technical analysis gitu ya. Oke, jadi itu adalah outlook sementara yang saya lihat. Nah, sekarang saya pengen tunjukin satu hal yang cukup menarik yang perlu teman-teman tahu juga. Ini adalah chart yang dibuat yang menunjukkan kira-kira berapa hari sih dari halving itu kita akan menuju ke all time high bull marketnya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini dari tahun 2012 sampai sekarang ya. Jadi garis hijau ini menunjukkan ada low di bear market. Jadi area paling rendah di bear market ya, itu di sini. Kemudian setelah itu ada halving pasti teman-teman udah tahu juga. Jadi dihitung dari area low sampai halving itu berapa hari. Di tahun 2012 sampai 2013 itu dari low sampai halving terjadi itu ada sekitar 375 hari. Dan menurut historisnya setelah halving itu jumlah hari kita menuju ke all time high itu 2% lebih sedikit dibandingkan waktu dari low ke halving. Jadi low ke halving ini 375 hari. Maka halving ke peaknya atau all time high bull marketnya itu ada di 368 hari. 2% lebih sedikit dibandingkan dari low ke halving. Ngerti ya gitu guys. Nah, kalau misalnya di tahun 2015 sampai 2018 ini low-nya ada di sini. Dan dari low ke halving itu ada sekitar 539 hari. Maka kira-kira ya dari halving sampai ke all time high bull marketnya itu ada sekitar di 526 hari. Jadi kurang lebih 2% lebih sedikit dibandingkan halving. Dari low ke halving gitu ya. Nah, kalau misalnya cycle kita yang sekarang low-nya ada di sini,
Dari low ke halving itu ada 513 hari. Maka secara historis, secara sejarah, yang harusnya terjadi adalah kita akan melihat all time high kita di bull market ini itu di sekitaran tanggal 21 September. Jadi mungkin harinya tidak akan sama persis, tetapi areanya sekitaran pertengahan September mungkin sampai awal Oktober. Jadi kalau menurut bukan teori sih, menurut historinya harusnya itu yang terjadi. Nah karena gini guys, banyak orang, kemarin saya perhatikan komen-komen orang gitu ya, banyak orang bilang, bang ini hanya semua bull trap, history will repeat itself. Jadi menurut mereka sejarah akan terulang lagi bang, harusnya ini cuma bull trap, kita akan down lagi ke area 20.000. Oke, bisa jadi itu terjadi, selalu ada kemungkinan. Tetapi saya pribadi, saya lebih yakin kita masih setengah jalan dari bull market, dan probabilitasnya menurut saya lebih sekarang ke arah bull. Nah kalau misalnya teman-teman saja percaya history will repeat itself, berarti sejarah harus mengulangi dirinya gitu ya kan. Menurut mereka kan, menurut kalian kan, orang-orang yang komen seperti itu, menurut mereka bahwa bull market, bear market sebelumnya juga kita ada bull trap gitu kan. Setelah bull trap kita turun lagi. Itu kan historinya. Benar, tidak salah, saya tidak memungkiri. Tetapi teman-teman juga harus lihat skenario bullishnya. Historinya, secara history, bull market itu akan berakhir kira-kira 2%. Jumlah harinya 2% lebih sedikit dibandingkan dari low sampai halving. Ini kan juga history. Harus repeat itself juga dong, ya kan? Kalau misalnya teman-teman percaya history will repeat itself, skenario bearishnya teman-teman percaya, kenapa skenario bullishnya teman-teman tidak percaya? Kan agak aneh gitu ya. Ini kan juga history. Bahwa harusnya secara histori kita akan menunjukkan topnya itu di bulan September ini. Ya kan, kalau misalnya teman-teman cuman berpegangan dengan histori, ya ini juga teman-teman harusnya percaya karena kan ini juga histori. Gitu, ya kan? Nah, makanya menurut saya kita sebagai investor itu jangan terlalu overly bias. Jadi jangan terlalu bias ke satu arah. Ketika kita ngelihat ada satu data yang menunjukkan harusnya ini bear, teman-teman yakin sekali itu bakal bearish. Jangan seperti itu. Jangan juga sebaliknya. Ada satu data yang menunjukkan kita harusnya masih bullish. Jangan juga overly bullish gitu. Jangan juga yakin banget pasti akan bullish. Nggak bisa seperti itu guys. Karena memang history will repeat itself, tetapi dia tidak harus repeat gitu ya. Ingat itu. Memang dia akan mengulangi, tetapi dia tidak harus. Ada kata kuncinya, tidak harus mengulangi dirinya. Oke, jadi tidak selamanya history will repeat itself, kita harus akui itu. Jadi kita harus ngelihat pergerakannya as it is. Jadi kita ya sambil ngelihat aja pergerakan chartnya sekarang seperti apa. Sesuaikan saja. Tidak harus terlalu bullish, tidak harus terlalu bearish. Kalau kita melihat ada pattern menunjukkan pattern continuation bullish, ya sudah, berarti kita outlooknya sementara masih bullish. Kalau misalnya kita menunjukkan pattern bearish, ya sudah, berarti kita lagi bearish. Selesai, itu aja. Ya kan? Tapi memang kita mempunyai keyakinan masing-masing. Oh, saya mungkin lebih prefer kayaknya kita bakalan setengah jalan dari bull market. Mungkin juga ada teman-teman yang bilang kayaknya kita masih akan masuk ke bear market. Ya sudah, itu masalah probabilitas guys. Bisa jadi terjadi, bisa jadi teman-teman yang benar, bisa jadi saya yang benar. Itu semua probabilitas. Cuman saya nggak mau teman-teman itu beranggapan pasti harus bearish. Nah, itu yang saya nggak mau. Pasti harus bearish, pasti harus bullish. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus rasional gitu guys. Oke? Jadi itu cukuplah untuk hari ini ya menurut saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton hari ini. Pastinya pajaknya dulu guys. Like dulu, like. Karena video kemarin like-nya juga banyak. Terima kasih banyak loh yang udah bantu saya like. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.